Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Fadli Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah momen yang luar biasa dalam sejarah Islam, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mari kita selami kisah menakjubkan di balik kelahiran Nabi Agung ini dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus wanita-wanita mulia untuk menyertai ibunya Aminah yang ketika itu sedang melahirkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Momen kelahirannya tidak hanya penuh berkah, tetapi juga dipenuhi dengan keajaiban. Ibunya Aminah binti Wahab mengalami persalinan yang sangat istimewa dengan bantuan 4 wanita mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Pertama, Siti Hawa. Siapa Siti Hawa? Siti Hawa adalah istri dari Nabi Adam alaihissalam dan dikenal sebagai ibu dari seluruh umat manusia. Dalam tradisi Islam, Siti Hawa adalah wanita pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersama Nabi Adam, mereka adalah nenek moyang seluruh umat manusia. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah penerus dari garis keturunan manusia yang mulia. Dengan Siti Hawa hadir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pentingnya kelahiran Nabi Muhammad sebagai titik kulminasi dari sejarah manusia, di mana keturunan manusia kembali pada keutamaan dan kemuliaan melalui Nabi terakhir. Pesan yang disampaikannya yaitu Siti Hawa mengatakan kepada Aminah bahwa dia sangat beruntung karena akan melahirkan Nabi yang sangat istimewa, yang tidak hanya akan menjadi pembimbing bagi umat manusia, tetapi juga merupakan puncak dari sejarah nabi-nabi. Pesannya menekankan kemuliaan yang akan dicapai Aminah dan pentingnya peran Nabi Muhammad SAW dalam sejarah umat manusia. Yang kedua, Siti Saroh. Siapa Siti Saroh? Siti Saroh adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia dikenal karena kesabarannya, ketabahannya, dan juga perannya dalam sejarah keagamaan. Siti Saroh juga merupakan ibu dari Nabi Ishak alaihissalam, yang merupakan salah satu nabi besar dalam Islam. Siti Saroh mewakili hubungan antara nabi-nabi dan juga tradisi Nabi Ibrahim. Kehadirannya saat kelahiran Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah bagian dari tradisi dan warisan spiritual yang dimulai dengan Nabi Ibrahim dan dilanjutkan melalui keturunannya. Ini menegaskan kesinambungan dan hubungan antara nabi-nabi yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW. Pesan Siti Saroh kepada Aminah menyoroti kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan menekankan bahwa ia adalah nabi yang akan membawa ajaran dan kebijaksanaan yang merupakan puncak dari ilmu para nabi. Siti Saroh memberikan konfirmasi akan kesucian dan keistimewaan Nabi Muhammad SAW serta menekankan peran pentingnya dalam sejarah keagamaan. Yang ketiga, Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah binti Muzahim? Asiyah binti Muzahim adalah istri dari Fir'aun, raja Mesir yang terkenal dengan penolakannya terhadap Nabi Musa alaihissalam. Meskipun menikah dengan Fir'aun, Asiyah dikenal karena imannya yang teguh dan keberaniannya. Ia adalah salah satu wanita yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai wanita yang beriman, meski berada dalam lingkungan yang penuh dengan penindasan. Kehadiran Asiyah binti Muzahim menandakan kekuatan iman dan ketabahan dalam menghadapi tantangan. Ia mewakili wanita-wanita yang memiliki keimanan yang kuat meskipun berada dalam kondisi yang sulit. Kehadirannya saat kelahiran Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah juga akan menghadapi tantangan besar, namun akan tetap teguh dan menyebarkan kebenaran. Pesan Aisyah adalah tentang kemuliaan dan keutamaan Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah yang agung dan insan yang sempurna.
Ia menyampaikan bahwa Nabi Muhammad akan menjadi panutan dan teladan bagi seluruh umat manusia, dan kedatangan beliau adalah anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Siti Maryam adalah ibu dari Nabi Isa alaihi salam dan dikenal dalam Al-Quran sebagai wanita suci yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan Nabi Isa dengan mukjizat. Siti Maryam dikenal karena kesuciannya, ketakwaannya, dan kepatuhannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Maryam mewakili kemurnian dan mukjizat yang ada dalam sejarah keagamaan. Kehadirannya saat kelahiran Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah puncak dari semua mukjizat dan keutamaan yang ada. Ini juga menegaskan bahwa beliau adalah Nabi yang menyatukan dan melanjutkan tradisi mukjizat dan kesucian yang dibawa oleh Nabi sebelumnya. Pesan Siti Maryam menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah junjungan seluruh penghuni langit dan bumi yang akan membawa wahyu dan petunjuk yang sempurna. Dia juga menekankan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah tokoh yang akan menerima sholawat dan salam yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa luar biasa yang tidak hanya menandai lahirnya seorang nabi, tetapi juga menegaskan puncak dari rangkaian panjang nabi-nabi yang telah datang sebelum beliau. Kehadiran keempat wanita mulia tersebut, Siti Hawa, Siti Saroh, Asiyah binti Muzahim, dan Siti Maryam, menunjukkan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah hasil dari sejarah dan tradisi keagamaan yang panjang, dan bahwa beliau adalah penerus serta penutup dari misi kenabian. Momen ini bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga merupakan simbol dari keagungan dan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bukan hanya merupakan peristiwa monumental dalam sejarah Islam, tetapi juga penuh dengan simbolisme dan keberkahan. Dengan hadirnya wanita-wanita mulia yang menemani Siti Aminah, momen ini diakui sebagai salah satu tanda kebesaran dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sejarah Islam dan juga kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.